Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar pertidaksamaan linear satu variabel. Cakupan materinya yaitu pengertian pertidaksamaan linear satu variabel atau kita singkat PTLSV. Yang kedua, menentukan penyelesaian PTLSV. Yang ketiga, soal cerita tentang PTLSV. Pengertian pertidaksamaan linear satu variabel. Pertidaksamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka dengan satu variabel yang memiliki hubungan lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan, di mana variabelnya hanya berpangkat 1. Contohnya ini seperti ini, 2x lebih kecil dari 8. 2x tambah 5 lebih besar dari 9, atau 2x lebih kecil sama dengan 3x tambah 9, 2y tambah 5 lebih besar sama dengan 3y tambah 9. Ya, cirinya yaitu lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Ya, kita belajar menentukan penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel. Contohnya, yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari x tambah 3 lebih besar dari 8 untuk x anggota bilangan cacah kurang dari 10. Nah, ini ada kata kurang dari ya. Anggota bilangan cacah kurang dari 10. Bilangan cacah itu berapa? Bilangan cacah itu dimulai dari angka 0. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Yuk kita selesaikan pertidaksamaannya ya. X ditambah 3 lebih besar dari 8. Nah, langkahnya itu sama persis seperti minggu kemarin yang tentang persamaan linear satu variabel. Jadi yang luas kiri itu ada variabelnya. Jadi yang selain variabel itu kita pindahkan atau kita hilangkan dengan cara apa? Menjumlahkan dengan angka yang sama. Menjumlahkan atau mengurangkan dengan angka yang sama. Karena ini x tambah 3 lebih besar dari 8, berarti kita akan menghilangkan angka 3-nya. Caranya gimana? Dikurangi dengan 3. Kiri dan kanan berarti harus dikurangi dengan 3. X tambah 3 dikurangi 3 lebih besar dari 8 dikurangi 3. Nanti kan ini 3 dikurangi 3, 0 ya. Berarti hasilnya jadi X lebih besar dari 5. Nah, bilangan cacah yang lebih besar dari 5 itu berapa aja? Lebih besar dari 5 itu 6 ya. 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Tapi karena di soal ini ada batasannya, anggota bilangan cacah kurang dari 10. Karena kurang dari 10 berarti himpunan penyelesaiannya adalah 6, 7, 8, 9. Bisa dipahami ya untuk soal yang nomor 1. Ya, kita teruskan lagi ya. Contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari 3x tambah 2 kurang dari 8 untuk x anggota bilangan bulat. Nah, caranya kita tulis dulu pertidaksamaannya. 3x tambah 2 lebih kecil dari 8. Nah, kita hilangkan angka 2 ini berarti dikurangi dengan angka 2. Ya, luas kiri dan kanan dikurangi dengan angka 2. Jadi 3x tambah 2 kurangi 2 lebih kecil dari 8 dikurangi 2. Nanti kan ini 2 dikurangi 2 itu 0, jadi 3x kurang dari 6. Nah, karena kita akan mencari berapa x-nya, berarti luas kiri dan kanan dibagi dengan 3. Karena 3x dibagi 3 itu 1x. Ya, luas kiri dan kanan dibagi dengan 3, terus hasilnya jadi x kurang dari 2. Himpunan penyelesaiannya berapa sih yang kurang dari 2? Kurang dari 2 itu berarti 2-nya ikut nggak? Enggak ya, nggak ikut. Kenapa? Karena ini kurang, berarti 2-nya tidak ikut. Berarti jawabannya itu 1, 0, min 1, min 2, dan seterusnya. Ini. Ya, kita lihat contoh nomor 3. Tentukan himpunan penyelesaian dari 4y dikurangi 5 lebih kecil sama dengan 3y ditambah 2 untuk y anggota bilangan bulat. Nah, kita selesaikan, kita tulis dulu pertidaksamaannya.
4Y dikurangi 5 lebih kecil sama dengan 3Y ditambah 2. Karena ini min 5, biar jadi 0 berarti harus ditambah 5. Iya, kiri dan kanan ditambah dengan 5. Berarti 4Y dikurangi 5 ditambah 5 lebih kecil sama dengan 3Y tambah 2 tambah 5. Nanti kan min 5 tambah 5 itu 0 ya. Nah, berarti nanti kita tulis 4Y lebih kecil sama dengan 3Y tambah 7. Nah, ini lihat 3Y di ruas kanan. Ini harus dihilangkan. Caranya gimana? Dikurangi dengan 3Y. Ruas kiri dan kanan dikurangi dengan 3Y. Nanti 4Y dikurangi 3Y lebih kecil sama dengan 3Y dikurangi 3Y ditambah 7. Nah, nanti kan 4 dikurangi 3 itu 1Y ya. 1Y lebih kecil sama dengan 7. Nah, lebih kecil sama dengan 7. Ini ada kata sama dengan. Berarti 7-nya ikut. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, dan seterusnya. Ya, berikutnya contoh nomor 4. Tentukan himpunan penyelesaian dari 6Y dikurangi 7 lebih kecil dari 2Y tambah 5 untuk Y anggota bilangan bulat. Ya, kita jawab ya. Kita tulis dulu pertidaksamaannya. 6Y tambah 7 lebih kecil 2Y ditambah 15. Nah, ini ya 7-nya plus 7-nya biar jadi 0 berarti harus dikurang 7. Ruas kiri dan kanan dikurangi dengan 7. Nanti jadi hasilnya 6Y tambah 7 kurangi 7 lebih kecil 22Y tambah 15 dikurangi 7. Nah, 7 dikurangi 7 kan 0 ya. Jadi 6Y lebih kecil dari 2Y tambah 8. Nah, setelah ini gimana? Setelah ini, karena di sini ruas kanan ada 2Y, itu harus jadi 0 ini 2Y-nya. Gimana? Dikurangi dengan 2Y. Ruas kiri dan kanan harus dikurangi dengan 2Y. Nah, nanti kan 6Y dikurangi 2Y lebih kecil dari 2Y dikurangi 2Y tambah 8. Nah, ini kan jadi habisnya atau jadi 0. 2Y kurangi 2Y itu jadi 0. Terus 6Y dikurangi 2Y itu 4Y. Jadi 4Y lebih kecil dari 8. Nah, karena harus 1Y, berarti yang 4Y ini harus dibagi 4 ya. Berarti ruas kiri dan kanan harus dibagi dengan 4. 4Y dibagi 4 lebih kecil dari 8 bagi 4. Nanti ini jadi Y lebih kecil dari 2. Nah, lebih kecil dari 2 itu berapa? 2-nya ikut nggak? Enggak ya, nggak usah ikut. Kenapa? Karena ini nggak ada kata sama dengan. Berarti yang lebih kecil dari 2 berapa aja? Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 1, 0, dan seterusnya. Sampai sini gimana? Bisa dipahami? Ya, semoga kalian paham ya. Kita lihat lagi contoh berikutnya. Ya, untuk nomor 5, tentukan himpunan penyelesaian dari min 7P lebih besar sama dengan 14 untuk P anggota bilangan bulat. Kita jawab ya. Kita tulis dulu pertidaksamaannya. Min 7P lebih besar sama dengan 14. Nah, karena kita akan mencari berapa 1P-nya, berarti harus dibagi dengan min 7. Nah, ruas kiri dan kanan dibagi dengan min 7. Min 7P dibagi min 7. Karena min dibagi min itu plus ya. Kemudian 14 dibagi min 7 plus bagi min itu min. Nah, nanti hasilnya P lebih kecil sama dengan min 2. Lihat ini perubahan tandanya. Ini kan asalnya lebih besar sama dengan. Berubah jadi lebih kecil sama dengan. Kenapa berubah? Karena dibagi dengan negatif atau dibagi dengan bilangan negatif. Kalau bilangan dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda berubah. Nah, berapa sih himpunan penyelesaiannya? Nah, himpunan penyelesaian dari P lebih kecil sama dengan min 2 itu min 2-nya ikut ya. Berarti min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Kita lihat contoh nomor 6. Tentukan himpunan penyelesaian dari min 5Y tambah 8 lebih kecil dari 28 untuk Y anggota bilangan bulat. Nah, kita tulis dulu pertidaksamaannya. Min 5Y tambah 8 lebih kecil dari 28.
Kita hilangkan yang 8-nya. Berarti digimanain? Dikurangi dengan 8. Ruas kiri dan kanan dikurangi dengan 8. Min 5Y ditambah 8 dikurangi 8 lebih kecil dari 28 dikurangi 8. Ini kan 8 kurangi 8, 0 ya, habis. Nah, nanti kita tulis min 5Y lebih kecil dari 20. Karena kita akan mencari berapa Y-nya, berarti ruas kiri dan kanan dibagi dengan negatif 5. Negatif 5Y dibagi negatif 5 lebih kecil dari 20 dibagi negatif 5. Ini min bagi min itu plus ya, jadi 1Y. Tandanya berubah, asalnya lebih kecil jadi lebih besar. Berarti Y lebih besar dari 20 dibagi negatif 5 itu negatif 4. Jadi Y lebih besar dari negatif 4. Jadi himpunan penyelesaiannya berapa? Lebih besar dari min 4 itu berapa? Berarti min 3, min 2, min 1, 0, 1, dan seterusnya. Mudah bukan? Semoga kalian paham ya dengan penjelasan Ibu. Nah, kita teruskan lagi ya. Soal cerita pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, contohnya, berat badan Alfian kurang 5 kg dari 3 kali berat badan Indra. Jumlah berat badan mereka kurang dari 96 kg. Tentukan model matematikanya. Nah, di sini kalian hanya disuruh menentukan model matematikanya. Dari soal cerita ini, kalian harus bisa merubah soal cerita menjadi model matematika. Caranya gimana? Kalian misalkan dulu. Misalkan berat badan Indra itu Y. Misalnya, untuk hurufnya bebas ya, terserah kalian. Pokoknya dari A sampai Z. Ibu kasih contoh misalnya berat badan Indranya Y. Maka berat badan Alfian sama dengan, kenapa 3Y? Ini ada kata-kata 3 kalinya. Dari soal itu ada tulisan 3 kali berat badan. 3 kali. Kalau 3 kali berarti 3Y. Di sini juga ada keterangan kurang 5 kilo. Berarti 3Y dikurangi 5. Bisa dipahami ya? Kan di sini berat badan Alfian kurang 5 kg dari 3 kali berat badan Indra. Berat badan Indra itu kan Y. 3 kalinya berarti 3Y. Kurang 5 kilo berarti dikurangi 5. 3Y kurangi 5. Kemudian di soal juga dijelaskan jumlah berat badan mereka kurang dari 96. Berarti jumlah berat badan Indra dan Alfian lebih kecil dari 96. Kan kurang dari, baik kurang dari 96. Kita ganti aja menjadi Y ditambah 3Y dikurangi 5 lebih kecil dari 96. Ini 3Y tambah 1Y itu berapa? 4Y. Ya, 4Y dikurangi 5 lebih kecil dari 96. Nah, jadi model matematikanya adalah 4Y dikurangi 5 lebih kecil dari 96. Nah, di situ bisa dipahami ya. Kita lihat contoh soal berikutnya. Banyak uang yang dimiliki Mirna adalah 6 kali banyak uang Denny. Jumlah uang mereka kurang dari Rp245.000. Tentukan model matematikanya, kemudian selesaikan. Nah, caranya gimana? Kita misalkan dulu. Misalkan uang Denny itu P. Ya, kita misalkan dulu uang Denny sama dengan P. Untuk hurufnya bebas ya. Kemudian uang Mirna, nah kan di sini ada keterangan uang Mirna adalah 6 kali banyak uang Denny. 6 kali berarti 6P. Ya. Terus dari soal juga ada keterangan jumlah uang Denny dan Mirna kurang dari 245.000. Nah, dari sini kita tinggal substitusikan aja, kan uang Denny itu P, uang Mirna 6P, jadi 6P ditambah 6P ditambah 6P lebih kecil dari 245.000. 1P ditambah 6P itu berapa? 7P. Jadi 7P lebih kecil dari 245.000. Nah, ini jadi model matematikanya ya.
Model matematikanya adalah 7P lebih kecil dari 245.000. Nah, sekarang kita akan menyelesaikannya. 7P lebih kecil dari 245.000. Karena kita akan mencari berapa 1P-nya, berarti ruas kiri dan kanan dibagi dengan 7. Berarti 7P dibagi 7 lebih kecil dari 245.000 dibagi 7. Nanti kan jadi 1P ya. 1P lebih kecil dari 35.000. Nah, di sini kan P itu uang siapa? Uang Denny ya. Jadi uang Denny-nya itu 35.000. Uang Mirnanya berapa? Uang Mirna itu kan 6P. Berarti 6 dikali 35.000. 6 dikali 35.000, 210.000. Bisa dipahami ya? Semoga kalian paham dengan penjelasan Ibu. Kalau misalnya kalian masih bingung, bisa review ulang video pembelajarannya. Ya. Sekian materinya untuk pertidak sama linear satu variabel. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.